Shalom teman-teman Battle Teen, selamat datang kembali di online service hari ini. Gimana teman-teman semua kabarnya? Aku harap teman-teman kabarnya baik sekali hari ini. Buat teman-teman yang merasa kabarnya baik, boleh dong drop the hearts below, atau boleh juga sapa teman-teman yang lainnya di chat box kita. Hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Siapa yang hari ini siap untuk memuji Tuhan? Boleh kita mau sama-sama teriakan Yesus. Dialah Raja yang terbesar dan termulia. Amin teman-teman. Dan hari ini mari kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mau angkat tangan kita mau nyanyikan, berikan sorak-sorak yang terbaik. Yes. Senang hati aku
Hai semuanya, senang banget bisa ketemu lagi. Dan hari ini aku punya satu hal yang menarik untuk aku sharingkan buat kita semua, yaitu mengenai giveaway. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk segala penyertaan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami hari ini Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu hari ini dapat menguatkan kami, menjadi inspirasi Tuhan, dan ini bisa menjadi berkat untuk kami dan sesama kami. In Jesus' name we pray, Amen. Giveaway. Giveaway adalah satu hal yang lagi trending nih buat teman-teman yang mungkin berkecimpung di dunia YouTube atau menjadi endorser ataupun influencer ataupun pebisnis online. Giveaway ini sering banget dilakukan. Sebenarnya giveaway itu apa sih? Giveaway adalah satu metode untuk kita mendapatkan like, comment, share, subscribers, followers lebih banyak dengan cara kita memberikan hadiah ataupun produk secara gratis dan cuma-cuma untuk mereka. Tentunya syaratnya harus gampang supaya banyak orang yang mau ikut. Walaupun giveaway ini biasanya sedikit aja yang dibagikan, namun yang ikut itu bisa banyak banget ya. Kenapa? Karena setiap mereka yang ikut giveaway pengen punya kesempatan untuk bisa memenangkan hadiah gratisnya juga. Dan good newsnya adalah hari ini Tuhan mau kasih kita giveaway juga. Dan ini nggak cuma untuk beberapa orang, tapi buat semua orang. Dan syaratnya juga gampang banget. Kita akan kupas hari ini satu-satu. Sebenarnya giveaway yang Tuhan mau kasih di dalam kehidupan kita itu apa sih? Giveaway yang Tuhan mau kasih di dalam kehidupan kita adalah relief ataupun kita bisa bilang kelegaan. Kenapa sih Tuhan mau kasih kita kelegaan? Kelegaan itu penting loh, jangan salah. Supaya apa? Supaya kita bisa fokus terhadap hal yang menjadi panggilan di dalam kehidupan kita dan hal-hal yang memang penting di dalam kehidupan kita. Aku bisa kasih contoh di dalam kehidupan aku ketika suatu hari aku harus pergi ke supermarket bersama dengan keluarga aku. Waktu itu hari itu lagi cukup mendung dan hujan ya. Jadi cukup susah juga untuk kita jalan di luar sambil pegang barang. Kita belanja cukup banyak dan sekarang kita udah nggak bisa pakai kantong plastik lagi. Sehingga untuk keluar dari dalam mobil, aku harus bawa barang belanjaan yang cukup banyak di tanganku dan juga taruh dompet, taruh handphone, taruh kunci mobil dan lain-lain. Ya, di atas segala tumpukan barang belanjaan itu. Dan semuanya baik-baik aja, turun dari mobil dalam keadaan hujan sampai handphone harus jatuh ya, sehingga terjadilah baret, terjadilah lecet yang mungkin sedikit retak ada di handphone ya. Ini menjadi satu pelajaran yang sederhana tapi berharga buat aku. Kenapa? Karena aku membawa begitu banyak barang dan hal yang penting justru kayak handphone aku jadi nggak perhatiin, jadinya dia jatuh gitu ya. Sama di dalam kehidupan kita. Ketika kita nggak punya space, ketika kita nggak punya kelegaan di dalam kehidupan kita, kenapa? Karena kita membawa banyak masalah, kita membawa banyak beban, kita membawa banyak ketakutan, kita membawa banyak pikiran dalam kehidupan kita. Akhirnya hal-hal yang penting yang menjadi panggilan kehidupan kita, hal-hal yang penting yang harusnya kita bawa di dalam kehidupan kita, akhirnya malah jatuh, malah ketinggalan, malah rusak, malah kita nggak bisa jalani dengan baik. Dan Tuhan nggak mau ini terjadi buat kehidupan kita. Tuhan mau kita berjalan di dalam rencana dan rancangan yang indah yang Tuhan sudah sediakan buat kita, dan Tuhan mau kita untuk menikmatinya dengan baik. Sehingga Tuhan mau kasih giveaway relief ini dengan cuma-cuma. Firman Tuhan di Matius yang ke-11 ayatnya yang ke-28 dikatakan demikian. Marilah kepadaku kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi ini untuk semua dari kamu yang lagi letih, lesu dan berbeban berat. Hari ini aku akan cerita buat kita semua yang mungkin sedang mengalami letih, lesu dan berbeban berat tadi. Yang pertama adalah untuk kamu yang sedang takut, yang sedang ragu dan sedang anxious. Anxious tuh kayak gimana sih? Anxious itu adalah perasaan takut yang kita alami karena kita nggak cukup pegang kendali untuk menjamin masa depan kita itu bakal aman dan nyaman.
Contohnya di dalam kehidupan kita ketika kita sudah melakukan yang terbaik buat sekolah, kita sudah melakukan yang terbaik di kuliahan kita sudah melakukan yang terbaik nih buat bisnis kita dan karir kita. Namun nggak semuanya kita dapatkan seperti yang kita harapkan. Harusnya nilai kita cukup, ternyata nggak cukup nih buat masuk kuliah yang kita mau, buat masuk jurusan yang kita mau. Harusnya segala sesuatunya sudah sesuai rencana nih di dalam bisnis kita. Namun ada aja hal-hal atau faktor-faktor yang menyebabkan plan kita nggak bisa berhasil, yang menyebabkan ada aja nih yang jadi masalah. Akhirnya kita nggak bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan, sehingga kita menjadi anxious. Besok saya keterima nggak ya? Besok saya bisa masuk nggak ya sekolah ataupun kuliah yang saya inginkan? Besok saya bisa nggak ya memulai bisnis saya dengan baik? Besok saya akan sukses nggak ya? Itulah banyak pertanyaan-pertanyaan. Apalagi buat kamu yang lagi kuliah dan sekarang lagi di tengah-tengah sebuah jurusan. Mungkin kamu sekarang juga udah mulai bertanya-tanya, apakah saya berada di kuliahan yang tepat? Apakah saya berada di jurusan yang tepat? Nah, mulai deh anxious ya kita. Kenapa kita anxious? Karena kita merasa kita tidak pegang kendali tentang hari esok. Dan kita nggak pegang kendali buat hari ini. Kita merasa hari esok belum tentu pas atau belum tentu aman dan nyaman buat kita. Gak cuman kamu, para rasul pun juga begitu. Kita sama-sama tahu di kitab Matius bahwa di dalam perjalanan Yesus untuk menginjil, murid-muridnya mengikuti Tuhan Yesus. Namun apa? Ketika murid-murid Tuhan Yesus berada di danau dan angin ribut membuat kapal mereka bergoyang-goyang, ya, membuat kapal mereka hampir koyak, mereka semua jadi takut, mereka semua jadi anxious. Wajar aja, kenapa? Karena mereka manusia, mereka nggak tahu habis ini mereka mati, mereka juga nggak tahu. Tapi ada satu yang tahu habis ini mereka akan terjadi apa, Tuhan Yesus. Dan akhirnya murid-murid Tuhan Yesus diceritakan mereka cari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lagi apa? Tuhan Yesus lagi tidur. Apakah Tuhan Yesus nggak peduli? Tuhan Yesus bukannya tidak peduli, tapi Tuhan Yesus tahu benar bahwa mereka pasti akan selamat. Kenapa? Karena Tuhan memegang kendali atas semua faktor di dalam kehidupan kita. Tuhan nggak pernah minta kita untuk mengendalikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Tuhan nggak pernah minta kita untuk having all things under control. God never ask you to do that. Tapi yang Tuhan mau adalah kita menyerahkan segala kekhawatiran kita. Dia mau untuk kita menyerahkan seluruh kendali kehidupan kita kepada Dia. Kita tahu di dalam cerita kapal itu bahwa Tuhan menenangkan badai di danau itu dan murid-muridnya menjadi tenang juga. Kenapa? Karena murid-muridnya tahu ada Tuhan di situ. Namun ketika Tuhan tidur bukan berarti Tuhan tidur di atas kehidupan kita, enggak. Karena Tuhan tahu betul bahwa kehidupan kamu itu akan aman bersama Tuhan. Kamu nggak perlu takut tentang masa depan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjamin kehidupan yang baik. Tuhan sudah menjamin rencana yang indah untuk kehidupan kamu di masa depan. Hari ini, mau gak kamu serahin kendali kehidupan kamu untuk Tuhan? Banyak hal yang kita gak bisa kendalikan. Kita sebagai manusia cenderung menjadi control freak. Kita mencoba untuk mengendalikan segala sesuatu dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, dalam studi kita, dalam bisnis kita, dalam segala sesuatu kalau bisa kita tahu dan kita pegang kendali. Tapi hey, kita nggak bisa pegang kendali terhadap semua hal. Virus corona datang 2020, ada yang bisa prediksi? Setiap negara belum tentu ada yang bisa prediksi, nggak ada yang tahu. Tapi setiap kita harus melewatinya. Dan kita pun sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita nggak tahu hal apa yang akan terjadi nanti di 2021. Kita sudah mengalami cukup banyak kekagetan di 2020. Tapi yang kita tahu adalah Tuhan pasti menyediakan yang terbaik buat kehidupan kita. Tuhan pasti menyediakan rencana yang terbaik. Dan Tuhan pasti akan menenangkan badai di dalam kehidupan kita. Gimana caranya? Kasih kendali kehidupan kita buat Tuhan. Hari ini, berapa banyak kendali dalam kehidupan kamu yang kamu sudah kasih buat Tuhan? Apakah kehidupan kamu di sekolah sudah kamu kasih buat Tuhan? Apakah kehidupan di keluarga sudah kamu kasih buat Tuhan? Apakah bisnis dan karirmu, jurusan di dalam kuliahmu sudah kamu kasih buat Tuhan? Kasih kendali buat Tuhan supaya Dia bisa menghilangkan anxiety di dalam kehidupanmu dan diganti dengan kelegaan. If you want God to give away your relief, then you have to give Him control. If you want to take away all your anxiety, you have to give Him away your control. Pastikan Tuhan pegang kendali di dalam kehidupan kamu.
Yang kedua adalah buat kamu yang sekarang merasa dihantui ataupun dirundung oleh perasaan bersalah. Kita manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Mungkin di masa lalu kita melakukan banyak sekali hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kita melakukan banyak sekali hal-hal yang merusak baik untuk masa depan kita, untuk keadaan kita saat ini, maupun untuk hubungan dan relasi kita, baik itu dengan keluarga, baik itu dengan orang lain, dan banyak hal. Sehingga kadang hal-hal ini menjadi perasaan bersalah buat kehidupan kita yang menghalangi kita untuk maju. Ini menjadi pikiran dan beban buat kehidupan kita. Hari ini Tuhan mau ngasih relief dan kelegaan buat kamu yang sekarang dihantui oleh perasaan bersalah. Alkitab juga mencatat di Kejadian 19 mengenai Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora diceritakan di dalam Alkitab sebagai kota yang melakukan kejahatan yang sangat besar yang Tuhan gak suka banget. Dan Tuhan berencana untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Namun ada satu orang dan keluarganya tentunya di situ yang dikasihi oleh Tuhan. Dan dia mendapat belas kasihan untuk pergi keluar dari kota Sodom dan Gomora. Yaitu siapa? Lot dan keluarganya. Kenapa Lot dikasih belas kasihan oleh Tuhan? Karena Tuhan masih memandang bahwa Lot ini adalah orang yang benar untuk dia bisa keluar dari Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora digambarkan menjadi sebuah gambaran untuk kita. Itu adalah masa lalu dalam kehidupan kita. Mungkin kita melakukan banyak hal yang gak pantas, kita melakukan banyak hal yang menyakiti orang lain, kita melakukan banyak hal yang merusak kehidupan kita maupun orang lain di masa lalu. Dan Tuhan mau lupakan itu, Tuhan sudah hancurkan itu. Kenapa? Karena Tuhan menaruh belas kasihannya buat kita. Tuhan sayang sama kamu. Buktinya apa? Tuhan juga udah mati buat kamu. Tuhan mati waktu kita masih berdosa loh. Tuhan gak mati waktu kita menjadi orang benar, tapi Tuhan mati waktu kita menjadi orang berdosa. Artinya Tuhan mengasihi setiap kita, dan Tuhan mau kamu untuk keluar dari Sodom dan Gomora di dalam kehidupan kamu. Dan Sodom dan Gomora itu sudah dilupakan oleh Tuhan. Sodom dan Gomora sudah dihapuskan oleh Tuhan, dan kamu adalah Lot yang mendapatkan belas kasihan Tuhan. Namun cerita yang menarik kita bisa ambil dari firman Tuhan di Kejadian 19 ayat 26. Di situ diceritakan bahwa istri Lot yang berjalan bersama dia menoleh ke belakang, lalu ia menjadi tiang garam. Istri dari Lot menjadi tiang garam. Kenapa? Karena dia menoleh ke belakang melihat Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan, ketika Lot justru dikeluarkan, Lot dan keluarganya dikeluarkan oleh Tuhan. Tuhan sengaja bilang, kamu jangan lihat ke belakang. Kenapa? Itu adalah your past. Itu adalah masa lalu kamu. Itu adalah sesuatu yang Tuhan udah buang jauh-jauh. Kenapa kamu harus lihat lagi? Itu adalah suatu hal yang Tuhan udah izinkan itu untuk berlalu. Namun kenapa kamu mengungkitnya kembali? Tuhan gak mau kita menjadi istri Lot ini yang menjadi tiang garam. Menurut saya, tiang garam ini sebuah gambaran yang menarik. Kenapa istri Lot gak menjadi tiang emas, atau tiang berlian, atau tiang perak, atau jadi batu? Garam. Garam ini menarik banget. Garam digambarkan sebagai kita, orang yang percaya. Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Apabila garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Dia tidak berguna selain dibuang dan diinjak orang. Garam, kita adalah garam. Kenapa? Kita itu menjadi pengaruh. Tuhan mau kita menjadi pengaruh. Tuhan tahu, Tuhan sudah meletakkan kemampuan untuk setiap kita untuk menjadi pengaruh dan menjadi berkat buat orang lain. That's why Alkitab mengatakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Gak kebetulan istri Lot menjadi tiang garam. Tiang garam menggambarkan potensi yang tidak bergerak. Seharusnya istri Lot mungkin ketika dia keluar dari Sodom dan Gomora, dia bisa menjadi kesaksian buat saudara-saudaranya yang lain. Dia bisa menjadi kesaksian di kota di mana ia ditempatkan selanjutnya. Namun karena dia selalu mengingat masa lalunya, dia mau memilih untuk merasa memiliki dari masa lalu yang sudah dilupakan Tuhan. Dia menjadi tiang garam. Dia menjadi satu berkat yang tidak bergerak. Dia menjadi satu potensi yang mati. Dan tentunya kita nggak mau di sini jadi tiang garam. Kenapa kadang hidup kita stuck? Kenapa kadang kita merasa hidup kita nggak move on kemana-mana? Kenapa kadang kita merasa walaupun kita sudah melakukan yang terbaik, kita merasa tetap terbeban, kita nggak bisa melangkah lebih jauh, kita nggak bisa melesat lebih jauh. Karena kita selalu kembali melihat masa lalu yang Tuhan sudah mau kita untuk lupakan. Kita menjadi tiang-tiang garam di zaman modern ini. Hari ini,
Tuhan mau kasih kamu kelegaan. Gimana caranya? Jangan lagi lihat ke belakang. Kenapa? Karena Tuhan sudah lupakan. If you want God to give you relief, if you want to give away your guilt, you have to give away your past. Kalau kamu mau Tuhan untuk ambil rasa bersalah dalam kehidupan kamu, kamu harus kasih kepada Dia masa lalu kamu. Biar Tuhan yang hapuskan itu semua dan jangan lihat itu ke belakang. Ambil sebuah kesempatan untuk mendapatkan relief daripada Tuhan. Biar Tuhan mengubahkan kehidupanmu untuk menjadi orang yang lebih baik. Amin. Amin. Dan yang ketiga adalah buat kamu yang merasa gagal mencapai ekspektasi kamu. Hari ini Tuhan pengen ngasih giveaway relief juga buat kamu semua. Ekspektasi yang gak tercapai. Kadang ekspektasi ini gak cuma kita loh ya, tapi ekspektasi dari orang tua, ekspektasi dari saudara, ekspektasi dari lingkungan yang kadang-kadang menjadi pressure buat kita. Hari ini, tahun ini, bulan ini udah menjadi tahun-tahun yang cukup berat mungkin untuk kebanyakan orang dan termasuk juga kita. Mungkin kita sudah melakukan yang terbaik, namun kita nggak bisa mencapai hal yang kita inginkan. Kita nggak bisa mencapai hal yang kita mau. Jangan kecewa, Tuhan mau kasih kelegaan kepada kamu. Nggak cuma kamu, Naaman pun di Alkitab diceritakan punya ekspektasi dalam kehidupan dia dan itu nggak tercapai loh ekspektasi itu. Tapi dia tetap bisa mencapai hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan dia. Naaman digambarkan sebagai orang yang sakit kusta di dalam Alkitab. Dia pergi ke Israel ketemu sama Nabi Elisa. Nabi Elisa bilang sama dia, kalau kamu mau sembuh dari kustamu, kamu masuk nyemplung di sungai Yordan 7 kali. 2 Raja-Raja 5 mencatat tentang hal itu. Teman-teman boleh baca. Dan ketika Naaman selesai keluar dari Nabi Elisa, Naaman mengeluh. Dia bilang, saya kira kalau saya ketemu sama Elisa, saya ketemu Nabi ini, saya bakal dipegang-pegang kayak di mana atau saya ditumpang tangan gitu, harusnya saya sembuh gitu. Udah selesai, bisa pulang. Udah gini, saya malah disuruh nyemplung di sungai Yordan 7 kali gitu ya. Emangnya nggak ada sungai lain selain sungai Yordan? Banyak sungai-sungai yang lebih bersih, lebih bening, lebih eksotis ya, lebih bagus gitu. Kenapa harus sungai Yordan? Yang mungkin sungainya sempit, yang mungkin sungainya belum tentu bersih gitu ya. Kenapa harus sungai Yordan gitu? Tapi Naaman tetap melakukannya. Walaupun harus dipersuasi oleh hambanya bahwa kalau Elisa minta lebih juga pasti Naaman bakal kasih kan. Yang penting dia sembuh. Akhirnya Naaman masuk juga nyemplung 7 kali di sungai Yordan. Dan akhirnya kita tahu Naaman sembuh dari penyakit kustanya. Ekspektasi Naaman adalah dia bisa disembuhkan dengan cara yang miraculous. Dia bisa disembuhkan dengan cara yang luar biasa, dipegang tumpang tangan sembuh, ya, ataupun dia bisa dapat tempat-tempat yang berkelas gitu selain sungai Yordan gitu. Tapi Tuhan menghendaki hal lain. Kalau Naaman tidak melakukan perubahan rencana ini, perubahan ekspektasi yang ada di kepala ini, dia tidak lakukan, mungkin Naaman nggak sembuh dari penyakit kustanya. Namun Naaman tetap melakukannya sehingga dia sembuh dan percaya kepada Allah Israel, yaitu Tuhan kita. Hari ini mungkin banyak dari kita nggak mencapai ekspektasi kita seperti Naaman, dan rencana di dalam kehidupan kita banyak yang berubah. Mungkin dari kita ada yang dalam bisnisnya mengalami banyak sekali goncangan, kita nggak bisa continue dari bisnis kita. Tuhan mengubah rencana kita. Hari ini mungkin banyak dari kita nggak masuk jurusan yang kita mau. Banyak dari kita yang nggak masuk kuliahan yang kita mau. Tuhan mengubah rencana kita. Namun kita nggak perlu takut dan kita nggak perlu berkecil hati dan nggak perlu sedih. Kenapa? Karena kemanapun Tuhan membawa kita dengan cara apapun, dengan rancangan apapun, rancangan itu pasti baik. Dan kita harus percaya terhadap hal itu. Mungkin kita punya ekspektasi, kita punya gambaran yang sempurna di dalam kepala kita. Seharusnya terjadi seperti ini. Tapi kita perlu ingat bahwa kita manusia, kita terbatas dalam pikiran kita. Apa yang kita pikir baik, apa yang kita pikir sempurna, belum tentu sesempurna yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita. Belum tentu sebaik apa yang Tuhan sudah pikirkan buat kehidupan kita. Kita perlu percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik. Hari ini rencanamu mungkin semuanya berubah total. Mungkin schedule-mu berubah total. Mungkin apa yang ada di pikiranmu,
apa yang kamu expect, apa yang kamu tuju, berubah total semuanya. Kamu gak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan kamu. Percayalah dan lakukanlah, jalanilah dengan baik kehidupanmu, karena Tuhan sudah menyiapkan rancangan yang mungkin lebih baik. Hanya kita aja yang belum mengerti. Tapi mau gak kita untuk menyerahkan rancangan dan rencana kehidupan kita buat Tuhan? Kita harus berani untuk mengambil langkah, memberikan ini kepada Tuhan, rencana kita. Kenapa? Karena Tuhan pasti memberikan jauh lebih baik daripada apa yang kita sudah rencanakan. Kita perlu percaya ini bersama-sama. Hari ini Tuhan mau kasih kamu giveaway, ketenangan di dalam kehidupan kamu, relief. Buat kamu yang merasa rencana kamu udah berantakan banget, Tuhan akan gantikan yang baru. Dan Tuhan akan berikan rencana yang lebih baik dengan hasil yang lebih baik. If you want God to take away your failed expectation, you have to give Him away your plan. If you want to take God's relief, you have to give away your plan. Kasih Tuhan rencanamu, Dia akan gantikan yang terbaik di dalam kehidupan kamu. Inilah giveaway yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Aku akan tutup dengan cerita mengenai monyet. Monyet yang ditangkap gitu ya. Jadi di Cina, di negeri Tiongkok, untuk menangkap monyet itu nggak susah. Mereka cukup ke hutan, bawa perangkap monyet. Nah, perangkap monyet ini bikinnya gimana? Perangkap monyet ini cukup unik bikinnya. Ada sebuah kotak, dikasih lubang yang cukup kecil lah ya, untuk muat satu tangan. Di dalamnya dikasih makanan-makanan yang disukai oleh monyet, kacang lah, buah. Nggak ditaruh uang ya di dalamnya. Kalau uang nanti yang ngambil bukan monyet tapi orang lain gitu ya. Jadi dikasih kacang, dikasih buah, ditaruh aja perangkap itu di dekat pohon. Orang-orang yang menunggu perangkap itu cukup duduk-duduk ya di sekitar situ sambil ngopi, minum teh gitu ya. Nanti pasti ada monyet yang turun yang lapar ngambil sesuatu di dalam situ. Uniknya adalah ketika monyet memasukkan tangannya ke dalam perangkap itu, dia bisa masukin ya. Karena tangannya nggak pegang apa-apa. Jadi muat masuknya. Ketika dia sudah masuk lalu ngambil kacang, ngambil makanan, pisang, apapun di dalam perangkap itu dan dia keluarin, tangannya pasti nyangkut. Nggak akan bisa keluar. Kenapa? Karena dia menggenggam sesuatu di dalam tangannya. Ketika dia menggenggam sesuatu di dalam tangannya, dia nggak akan bisa keluarin. Kenapa? Karena genggaman dia lebih besar daripada ukuran lubangnya. Nggak usah ditungguin lama-lama ya. Dibiarin aja sampai besok, monyet itu pasti akan tetap di situ. Kenapa? Karena monyet biasanya begitu rakus dan serakah untuk mengambil barang yang ada di dalam perangkap itu. Sehingga besok pagi para pemburu gampang banget tinggal ambil aja monyetnya gitu ya. Dia udah pasti nyangkut di situ. Nah, pembelajaran buat kita, bukan kita monyet ya, tapi kita manusia. Tapi terkadang kita melakukan hal yang sama seperti monyet yang terperangkap itu. Kehidupan kita kadang menawarkan berbagai hal di dalam perangkap ini. Kita pengen banget punya banyak hal yang kita nggak bisa lepas di dalam kehidupan kita. Kita sudah masuk ke dalam kehidupan ini dan kehidupan ini memberikan kamu kekecewaan. Kita udah masuk ke dalam kehidupan ini dan kehidupan ini memberikan kamu ekspektasi yang begitu tinggi. Kamu udah masuk ke dalam kehidupan ini dan kehidupan ini memberikan kamu pressure, memberikan kamu banyak kesalahan fatal, masa lalu yang nggak bisa kamu lepas, anxiety, memberikan kamu rencana-rencana yang sempurna. Ketika kamu udah pegang itu dan kamu merasa hidup kamu nggak damai sejahtera, terkadang kita harus ngelepas ini. Kita harus lepas ini. Supaya apa? Supaya kita bisa bebas. Ada banyak hal yang ditawarkan oleh kehidupan ini yang membuat kita nggak bisa hidup dengan bebas. Akhirnya kita tertangkap dan terseret oleh kehidupan itu, kita justru malah menjadi bulan-bulanan, kita justru malah menjadi sedih, dan kita menjadi seorang pribadi yang hancur. Hari ini Tuhan mau kasih kelegaan dan Tuhan mau serahkan kamu untuk serahkan kehidupan kamu kepada Dia. Percayalah bahwa Tuhan di tahun ini dan tahun depan Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Dia akan menyertai studimu, Dia akan menyertai pribadimu. Gak usah takut mau kerja apa, gak usah takut mau kuliah apa. Kamu jalani kehidupan kamu, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Selama kita membawanya di dalam doa, kita membawanya bersama dengan Roh Kudus, Tuhan pasti akan memberikan kita yang terbaik. Amin.
Mari kita sama-sama berdoa untuk kita mengimani firman yang sudah kita terima hari ini, biar iman kita semakin kuat, biar kita semakin percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kita kelegaan, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan dalam kehidupan kita, juga rencana yang terbaik. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Biar setiap firman itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Aku berdoa untuk setiap kita yang hari ini merasa lemah, karena kami merasa Tuhan, kami takut tentang masa depan. Kami takut Tuhan tentang rencana-rencana yang tidak terjadi. Kami takut Tuhan dengan masa lalu yang menghantui. Hari ini Tuhan, ini kami Tuhan, kami mau lepas Tuhan semuanya ke dalam-Mu Tuhan. Kami mau lepas Tuhan, biar Tuhan yang ambil Tuhan, Tuhan yang gantikan dengan satu kelegaan, Tuhan gantikan dengan relief dan rencana yang baru. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami semua Tuhan, gak cuma di tahun ini Tuhan, bahkan tahun-tahun selanjutnya sampai Tuhan datang. Di dalam nama Yesus, in Jesus name, with faith we say Amen. Have a nice weekend teman-teman, God bless you. Hai semuanya, senang banget untuk bisa beribadah bersama-sama di hari ini. Dan aku ingin mengumumkan bahwa ibadah ini merupakan ibadah terakhir di tahun 2020 untuk Battle Teens Kelapa Gading. Kita akan memulai kembali di 2021, jadi jangan kemana-mana. Aku harap teman-teman bisa mendapat liburan yang baik di akhir tahun, juga bisa merayakan Natal bersama-sama dengan Battle Teens di event Alteration. Kita akan punya event Natal kita yang akan diadakan online pada tanggal 20 Desember jam 10 pagi. Jadi jangan lupa tanggalnya 20 Desember jam 10 pagi. Kita akan dilayani oleh Pastor Riza Kasidi, dan tentunya ada games yang menarik, ada hadiahnya juga, dan ini event Natal yang sangat-sangat heartwarming buat kita semua. Jadi aku undang teman-teman semua untuk hadir, registrasi di link yang ada, dan jangan lupa untuk ajak teman-teman semua, karena semakin rame semakin seru. Aku percaya dengan ini kita bisa memberkati banyak orang, dan kita bisa mendapatkan Natal yang benar-benar berkesan dan heartwarming dan mengubahkan untuk kehidupan setiap kita. Have a nice day, God bless you.